Ya, silakan Pak Ahmad Faisal. Mau tanya ini Pak Ustadz, saya apakah ada setelah sholat asar itu, apakah ada sholat ba'diyah Pak Ustadz? Oh, sholat asar. Iya. Itu saja? Si Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada Rawatib ini, ya, Ustaz. sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu ada yang disebut dengan qobliyah, ada yang disebut dengan ba'diyah. Ya. Yang lazim, ya, ada rangkaian yang saya sebut sebagai rangkaian sholat rawatib. Ya. Ada rangkaian yang berjumlah 10 rakaat, itu ya 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, ya, setelah duhur ya. Kemudian 2 rakaat sebelum setelah maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur, ya. Jadi 6 ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Jadi ada 10 rangkaian. Itu semuanya tidak ada ba'diyah asarnya, ya. Jadi yang 10 rangkaian itu enggak ada ba'diyah asarnya. Ada rangkaian yang 12. Ya, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, setelah duhur 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dan itu pun juga tidak ada ba'diyahnya, ya, tidak ada ba'diyah asar ya. Yang asar ya. Tidak ada ba'diyah asar. Okay. Nah, kemudian qobliyah asar itu ada, ya. Sama dengan subuh berarti ya. Ya, disebutkan walaupun tidak masuk dalam kategori rawatib yang disebutkan dalam rangkaian tadi. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asr. Semoga Allah merahmati kepada seseorang ya, yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar dia sholat 4 rakaat, disebutkan semoga Allah merahmati. Jadi ini tidak masuk dalam rangkaian yang 10 atau 12 itu, disebutkan setelahnya. Ya, hadis lain ya, bukan setelahnya, disebutkan di dalam hadis lain. Adapun setelah asar ini ada hadis, dan hadisnya tergolong hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Beliau katakan diriwayatkan dari Aisyah ini ya. Rok'atani qabla sholati subahi wa rok'atani ba'dal asri, ya, 2 rakaat setelah sholat subuh dan 2 rakaat setelah asar, ya. Jadi disebutkan ada 2 rakaat setelah asar. Nah, riwayatnya dari Bukhari, dari Aisyah oleh Bukhari dan Muslim. Hanya para ulama ini menyikapi dengan berbeda, ya. Ada yang mengatakan itu juga berlaku bagi umatnya, sebagian lagi mengatakan itu khusus bagi Nabi, ya, khusus bagi Nabi. Ya, kenapa khusus bagi Nabi? Karena lafaz hadisnya itu juga disebutkan bahwa rok'atani lam yakun Rasulullah SAW yada'uhuma sirron wa alaniyatan. Ya, ada 2 rakaat yang Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkannya, baik di waktu sepi maupun waktu yang ramai, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Nah, ini tidak termasuk di dalam rangkaian yang 10 rakaat atau 12 rakaat tadi, tapi selalu dikerjakan Rasulullah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ya, itu hanya khusus bagi Rasulullah. Tapi sebagian lain umatnya juga boleh untuk melakukan sholat sunnah tersebut. Dasarnya adalah hadis ini. Karena Rasulullah SAW melakukan, maka nah, umatnya juga atau diperbolehkan untuk melakukannya itu. Jadi ini perbedaan pendapatnya demikian. Hanya saja memang sangat dianjurkan jika itu dilakukan, yaitu jangan sampai matahari menguning. Jadi memang benar-benar asarnya dilakukan di awal waktu. Nah, kalau matahari sudah menguning maka memang tidak disukai untuk sholat mendekati waktu maghrib. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik.